Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraja Norta, saya dari kelas PJKRI. NIM saya 23030150241. Yang pertama, di mana pengertian teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Teknologi pendidikan melibatkan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan tujuan belajar, pembelajaran, pelatihan, dan kinerja. Teknologi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu bidang garapan yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematis dalam identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar, serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Dalam perkembangannya, istilah teknologi pendidikan dipersempit menjadi teknologi pembelajaran, dengan pertimbangan bahwa istilah terakhir itu kecuali lebih dapat diterima oleh kalangan yang luas, juga dapat lebih berfokus pada objek formal yang menjadi garapannya. Selanjutnya, di mana kelebihan dan kekurangan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama, aksesibilitas yang lebih luas. Teknologi dapat memberikan akses pembelajaran yang lebih luas bagi siswa di seluruh dunia. Dengan akses internet, siswa dapat mengakses materi pelajaran dan bahan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran yang lebih efektif, di mana teknologi dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik dengan berbagai macam media seperti video, gambar, dan game. Pembelajaran teknologi dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Teknologi dapat mempermudah pengajar dalam mengolah materi pelajaran dan memberikan tugas untuk umpan balik kepada siswa. Dengan teknologi, pengajar dapat melacak kemajuan siswa dan memberikan umpan balik dengan lebih cepat. Yang keempat, yaitu di mana lingkungan belajar yang lebih fleksibel. Teknologi dapat memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Siswa dapat mengatur jadwal belajar mereka sendiri dan mengakses bahan pelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, di mana ada kekurangan. Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi, yaitu terlalu banyak ketergantungan pada teknologi dapat pembelajaran dapat membuat siswa kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengatasi tantangan tanpa bantuan teknologi. Yang kedua, di mana ada biaya. Implementasi teknologi dalam pembelajaran dapat memerlukan biaya yang tinggi, terutama bagi sekolah atau lembaga yang tidak memiliki anggaran yang cukup. Yang ketiga, ada gangguan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat rentan terhadap gangguan teknis yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya, di mana contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama ada media pembelajaran online, yaitu penggunaan komputer atau laptop untuk memudahkan lembaga pendidikan dalam mengelola data administrasi, meliput data siswa, guru, dan data sekolah. Yang kedua, ada perpustakaan digital. Penggunaan perpustakaan digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar dan referensi. Yang ketiga, ada PPDB online atau penerimaan peserta didik baru, di mana pendaftaran peserta didik baru dapat dilakukan secara online, memudahkan calon siswa yang jauh dari sekolah untuk mendaftar. Yang ketiga, ada pembelajaran daring, penggunaan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Kuiper, dan Brainly untuk pembelajaran secara online. Yang keempat, ada akses informasi luar dan gratis, di mana berkembangnya internet memungkinkan akses mudah terhadap beragam informasi, artikel, dan jurnal ilmiah secara gratis. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran masa kini, di mana penggunaan hard disk, flash disk, dan berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya, di mana alat digital yang membantu menggali dan mengolah informasi. Pembelajaran mandiri berbasis teknologi. Alat pendidikan digital dapat membantu siswa dalam menggali dan mengolah informasi secara mandiri. Contohnya, penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam pembelajaran mandiri yang berpusat pada kebebasan siswa dalam akses dan mengolah informasi. Yang kedua, di mana perpustakaan digital dan akses informasi. Perpustakaan digital dan akses mudah terhadap berbagai sumber informasi melalui internet memungkinkan siswa dan pendidik untuk menggali informasi secara luas dan mendalam. Yang ketiga, ada di mana media pembelajaran online. Penggunaan media pembelajaran online seperti video, simulasi, dan permainan pembelajaran dapat membantu siswa dalam menggali informasi dan memahami konsep-konsep yang diajarkan. Di mana yang keempat selanjutnya itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran.
yaitu penggunaan teknologi informasi seperti komputer, ponsel, dan internet sebagai alat bantu pembelajaran melalui berbagai sarana komunikasi modern. Yang selanjutnya yang kelima, di mana e-library dan e-journal, yaitu digitalisasi aset intelektual seperti e-library dan e-journal memungkinkan akses luar terhadap informasi dan pengetahuan. Selanjutnya di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence, di mana yang pertama pembelajaran mesin yang lebih baik. Pengembangan algoritma pembelajaran mesin yang lebih baik seperti pembelajaran mendalam dan pembelajaran penguatan memungkinkan sistem kecerdasan buatan untuk belajar dari data lebih cepat dan lebih akurat, serta memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang kedua, peningkatan pengenalan audio dan gambar. Teknologi kecerdasan buatan telah membuat kemajuan signifikan dalam pengenalan suara dan gambar. Yang ketiga, ada robotika dan otonomi, di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga telah menyebabkan perubahan besar di bidang robotika dan kendaraan otonom. Yang keempat, kecerdasan buatan dalam layanan pelanggan, di mana banyak perusahaan saat ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan layanan pelanggan mereka. Misalnya, ruang obrolan yang dilengkapi dengan teknologi AI dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat dan efisien, meskipun jumlah pertanyaan di masa mendatang sangat tinggi. Yang terakhir, yaitu penggunaan data besar. Sistem AI dapat memungkinkan interaksi antara manusia dan mesin yang lebih kompleks, serta memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan akurat. Nah, sekarang sudah memasuki kesimpulan di mana pentingnya integrasi. Yang pertama, pentingnya integrasi teknologi dan pendidikan, yaitu interaksi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan mampu membawa perubahan positif bagi pendidik dan pelajar. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas dalam teknologi, meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar dapat meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, meningkatkan keterlibatan dan motivasi, di mana penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang terakhir yaitu di mana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, di mana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Farid Januarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.